Halo, jumpa lagi bersama saya Maya Sari Yuningsi di materi lingkaran part kedua. Di lingkaran part kedua ini kita akan bahas apa aja sih? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Oke, langsung aja kita membahas panjang busur dan luas juring. Mengapa ada hubungannya? Karena mereka sama-sama membahas masih tentang sudut pusat, besar sudut, keliling lingkaran, dan luas lingkaran, ya. Ada saling keterkaitan antar mereka. Oke, sekarang perhatikan yang saya kotain. Oke. Dan perhatikan juga gambar lingkarnya. Oke, sekarang A derajat dibagi 360 derajat sama dengan panjang busur AB berbanding keliling lingkaran. Jadi A derajat berbanding 360 derajat. Di sini kita lihat A derajat itu apa? Yaitu sudut AOB kan, sudut A derajat. Di sini sudut A itu adalah sebagai sudut pusat. Nah, sudut pusat. Kita ketahui sudut pusat merupakan bagian dari besar sudut keseluruhan lingkaran. Jadi dalam satu buah lingkaran itu besar sudutnya 360 derajat. Nah, sudut pusat itu merupakan bagian dari besar sudut tersebut. Nah, kemudian apa hubungan panjang busur dengan keliling lingkaran? Ya, jadi kita lihat dari gambar ini, panjang busur AB. Jadi panjang busur itu ini, Nah, panjang busur ini. Panjang busur itu jelas merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, ini keliling lingkaran. Ya, nah, sedangkan AB di sini, otomatis AB, panjang busur AB merupakan bagian dari keliling lingkaran. Dan apa hubungannya dengan sudut pusat? Jelas sudut pusat, karena panjang busur itu, ya, busur AB ini menghadap sudut pusat, ya. Sudut AB ini menghadap sudut pusat. Sehingga ada hubungannya. Kalau kita mau mencari panjang busur, kita memerlukan sudut pusat yang berbanding dengan besar sudut keseluruhan satu buah lingkaran dan dikali dengan keliling lingkaran. Oke, jadi kalau mau mencari panjang rumus seperti itu rumusnya. Jadi berapa besar sudut yang diketahui dari soal dibagi 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Ayo, masih ingat enggak? Rumus keliling dari lingkaran. Sekarang kita bahas ke yang berikutnya, yaitu luas juring. Ya, luas juring itu yang mana? Juring itu yang yang saya beri warna pink itu loh, ya, itu juring. Ya, terus apa hubungannya dengan sudut pusat? Jelas ada. Jadi juring itu, di dalam juring itu ada sudut pusat, yaitu sudut AOB ini. Nah, ya, gimana sudut pusat kata saya tadi adalah bagian dari besar sudut keseluruhan dari satu buah lingkaran. Dan apa hubungannya dengan luas lingkaran? Kalian perhatiin, kalau kalian makan pizzanya berbentuk lingkaran. Kalian ambil sepotong, kalau beli pizza kan sudah dipotong-potong. Kalian ambil satu potong, kalian tarik. Bayangkan itu adalah juring. Maka juring itu, luas juring otomatis adalah bagian dari luas lingkaran. Lingkaran itu kan full, luas lingkaran ini full. Saya ambil warna pink itu aja. Nah, otomatis kalau mau mencari luas lingkaran, itu pakai sudut pusat yang dibagi oleh 360 derajat dikali luas lingkaran. Masih ingatkah Anda dengan luas lingkaran? Oke, saya bahas sejenak tentang keliling dan luas lingkaran. Oke, keliling lingkaran itu rumusnya 2πr. R itu apa, Bu? R itu jari-jari dong. Ya, jadi kalau pakai jari-jari rumusnya 2πr. Kalau pakai diameter, Bu, pi kali d. Pi itu apa, Bu? Nih, pi nilainya 22/7 atau 3,14. Kapan kita menggunakan 22/7? Kapan kita menggunakan 3,14? 22/7 itu digunakan ketika jari-jarinya atau diameternya kelipatan 7. Misal 7, 14, 28, 35, ya, dan seterusnya. Pokoknya hasil perkalian 7 lah ya. Nah, kalau pakai 3,14 yang jelas bukan kelipatan 7 jari-jari atau diameternya. Misal 1, 3 jari-jarinya ya, 5, 9, 10 seperti itu ya. Oke, dan perlu kalian ingat bahwa jari-jari atau R itu adalah setengah dari diameter ukurannya.
Oke, kalau luas lingkaran itu rumusnya pi kali r kuadrat atau pi kali r kali r. Kalau pakai diameter boleh, rumusnya itu 1/4 dikali p kali diameter kali diameter. Oke, dan ingat diameter itu ukurannya 2 kali lipat dari jari jari. Oke, next. Kita langsung bahas ke contoh soal tentang panjang busur dan juring. Oke, di sini saya punya 2 soal panjang busur dan 1 soal luas juring. Di sini soal pertama beda dengan soal pertama dengan soal kedua pada panjang busur. Kalau pada soal pertama itu kita sudah mengetahui langsung keliling lingkarannya berapa. Sedangkan pada soal kedua kita perlu mencari dulu keliling lingkarannya itu berapa, baru dikalikan dengan sudut pusat, ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan soal nomor 1. Perhatikan lingkaran di samping. Keliling lingkaran di samping adalah 48 cm. Tentukan panjang busur PQ. Jadi ini panjang busurnya nih. Kemudian besar sudutnya itu sudut pusatnya 30 derajat. Jadi sudut pusat 30 derajat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Keliling lingkarannya sudah diketahui yaitu 48. Jadi kita tinggal menyederhanakan besar sudut. Jadi besar sudut itu wajib kita sederhanain. Biar ngapa, Bu? Biar mengapa? Ya biar kita mudah memproses perkaliannya, pembagiannya. Jadi perlu disederhanakan. Oke, 30 sama 360 itu sama-sama kita bagi 30. 30 bagi 30 1, 360 bagi 30 12. Jadi 1/12. Dikaliinlah dengan 48. 1 kali 48, 48 dibagi 12, 4 cm. Jadi panjang busur PQ itu 4 cm saja. Kemudian contoh yang kedua, itu tentukan panjang busur MN. Ini ya panjang busur MN. Oke, di sini kita tidak seperti pada soal nomor 1 yang sudah tahu keliling lingkarannya itu 48. Kalau di sini enggak, kita harus cari dulu, tahu dulu berapa sih keliling lingkarannya. Nah, di sini yang diketahui cuma sudut pusat dan jari-jari lingkarannya yaitu ON yang panjang jari-jarinya 28 dan besar sudut pusatnya MON itu 90 derajat. Jadi kita menggunakan rumus apa nih keliling lingkarannya? Ya jelas 2πr. 2 dikali pi kali r. R-nya itu adalah jari-jari, pi-nya itu kita ambil 22/7 karena kenapa kita pakai 22/7? Karena jari-jarinya yaitu 28 cm adalah kelipatan dari 7. Ya, kemudian dikalikan 2 dikalikan dengan sudut pusat dibagi dengan sudut besar sudut keseluruhan lingkaran yaitu 360 derajat. Besar sudut pusatnya kita masukin 90 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali 28 cm. Jadi 28 adalah jari-jari, ingat ya, jari-jarinya ini ON. Oke, lanjut. Kemudian kita ke tahap penyederhanaan, kita coret-coret mencoret sekarang tahapnya. Oke. Seperti biasa kita sederhanakan dulu besar sudut pusat dengan besar keseluruhan lingkaran. 90/360 kita sederhanakan. Kita sederhanakan sama-sama bagi 90. 90 bagi 91, 360 dibagi 90 itu 4. Jadi 1/4 dikali 2 dikali 22/7 dikali 28. Kemudian angka berikutnya kita coret 28 dengan 7. 28 dengan 7 kita coret, kita sederhanakan 28 dibagi 7 itu hasilnya 4. Jadi di tahap ini tinggal 1/4 dikali 2 dikali 22 dikali 4. Kita coret lagi 4 dengan 4. 4 bagi 4 habis, tinggal 1 kali 2, 2. 2 dikali 22 itu 44 cm. Jelas ya sampai sini? Mudah kan? Oke, next kita ke contoh soal luas juring. Jadi di sini saya ada yang kuning itu adalah juringnya. Di sini yang diapit oleh jari-jari OA dan OB. Diketahui panjang jari-jarinya di sini adalah 10 cm, sedangkan sudut pusatnya adalah 40 derajat, maaf. Oke, kita masukkan ke rumusnya seperti biasa, sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Karena kita mencari luas juring, maka yang digunakan adalah luas lingkaran. Beda dengan panjang busur. Kalau panjang busur, sudut pusat dibagi 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Kalau luas juring dikali luas lingkaran dong. Oke, di sini saya gunakan pi-nya itu adalah 3,14. Karena kenapa? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Jari-jarinya di sini 10 ya. Oke.
Bu, kenapa Ibu tulisnya 314,314 karena biar mudah kalian memahami. Jadi ingat ya, pecahan biasa mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Jadi kalau belakang koma itu ada 2 angka, otomatis pecahannya per 100. Kalau belakang komanya cuma 1 angka, per 10. Karena dia di belakang komanya 2 angka, jadi per 100 ya. Oke, masukkan sudut pusatnya 40 derajat per 360 derajat dikali 314 per 100. Dikali jari-jarinya 10 kali 10. Oke, 10 kali 10 itu 100 ya, makanya saya coret dengan 100. Habis ya. Kemudian 0 ini derajatnya saya sederhanakan seperti biasa, jadi 4 per 36. Kemudian kita kalikan 4 dikali 314 dibagi 36, hasilnya 34,88 cm persegi. Oke, paham ya? Jadi sebenarnya prosesnya itu lebih ke penyederhanaan, pembagian, pengalian, itu aja sih. Kalau kuncinya di kalian, kalau bisa nggak pembagian, bisa nggak kalian kuncinya itu. Oke, sekarang kita ke luas tembereng. Tembereng tahu ya, tembereng itu adalah daerah yang saya arsir ini. Tembereng itu diapit oleh busur dan tali busur. Terus mengapa hubungannya jadi rumusnya luas juring dikurang luas segitiga? Ya karena kita mau mencari. Jadi tembereng itu daerah sisa, daerah ujung. Ya, daerah ujung. Jadi cara kita mendapatkannya itu di sini kita perhatiin. Kita ada juring AOB. Juring AOB ini kemudian kita tariklah tali busur AB. Sehingga membentuklah sebuah segitiga. Otomatis kalau kita mau dapat daerah tembereng itu, luas juring dikurang luas segitiga ya. Oke, kita beralih ke contoh soal biar paham lah ya. Di sini ada sudut AOB 90 derajat sudut pusatnya ya. Dan jari-jarinya 14 cm. Jadi OA dan OB itu 14 cm. Tentukan luas tembereng AB. Oke, langkah pertama otomatis kalau mau cari luas tembereng kita harus cari luas juring dan luas segitiga terlebih dahulu dong. Jadi luas juringnya berapa, luas segitiganya berapa. Luas juring seperti biasa sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Oke, di sini sudut pusatnya 90 derajat per 360 derajat dikali luas lingkarannya 22 per 7 dikali 14 kali 14. Kenapa saya pakai 22 per 7? Karena jari-jarinya kelipatan dari 7, yaitu 14. Jadi dikali 14 kali 14. Oke, sekarang tahap penyederhanaan. Langkah kedua tahap penyederhanaan. Seperti biasa kita sederhanakan dulu besar sudut derajatnya ya. Oke, 90 sama 360 sama-sama dibagi 90. 90 bagi 90 1, 360 dibagi 90 itu 4. Jadi 1/4 ya. Jadi jangan bingung kenapa bisa dapat 1/4, itu penyederhanaan sama-sama dibagi 90. Oke, sekarang di sini ada saya salah ketik, mohon maaf benar ya. Di sini 14 dibagi 7, jadi harusnya di sini ujung ini 2. Jadi bukan 7 ya, melainkan 2. Ya, 2. Nah, oke. Ini 2 juga. Nah, baik. Enggak ketutup tulisannya. Nah, maafkanlah. Oke, 2. Kemudian Bu, kenapa bisa 11 kali 7 kali 2 ujung-ujungnya? Oke, kenapa bisa seperti itu? Jadi saya kalau kalian lancar perkalian, lancar penyederhanaan, kalian boleh kok mengalihkan seperti manual, bisa bener. Jadi ini salah ya, hasilnya bukan 539. Jadi kalian bisa kok pakai misalkan 1/4 dikali 22 kali 14 kali 2. Bisa seperti ini, 2 bagi 4 sisanya 2. 22 bagi 2 itu 11. 11 kali 14 itu hasilnya berapa? 154 cm persegi. Seperti itu ya. Kemudian untuk cari luas segitiga AOB-nya. Oke, kalian ingat nggak rumus luas segitiga? Rumus luas segitiga itu setengah dikali alas kali tinggi. Oke, kita perhatikan segitiga siku-siku AOB ini. Ya, di mana alasnya adalah OB dan tingginya adalah OA. Di mana kebetulan OB dan OA adalah jari-jari, Nak.
dan jari-jarinya panjangnya adalah 14 cm. Jadi setengah dikali alasnya OB yaitu 14 dan tingginya OA adalah 14. Oke, sekarang tahap penyederhanaan. 14 dibagi 2 itu 7. 7 dikali 14 itu 98. Sekarang sudah dapat kedua luas, tinggal dikurangkan saja sehingga dapatlah luas tembereng 154. Jadi ini bukan 539 melainkan 154 ya, maaf. 154 dikurang 98 itu hasilnya 56 cm persegi. Maaf ya, tulisan yang kacau balau. Ya, jadi dapatnya bukan 539 melainkan 56 cm. Oke, next habis, ternyata materi kita habis. Thanks for your attention, see you next video. Kalau nggak ngerti bisa diulang-ulang lagi videonya atau chat WA saya. Oke, bye bye.